Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas ataupun memberikan solusi dari soal tes FD2 kemarin mengenai gerak kinematika ataupun gerak satu dimensi. Langsung saja ke soalnya. Soal pertama yaitu a new car manufacturer advertised that their car can go from 0 to 60 in 8 seconds. Nah, dari soal ini diperoleh informasi bahwa sebuah mobil dapat bergerak dari kecepatan V0 sama dengan 0 meter per second hingga V sama dengan 60 meter per second dalam selang waktu delta T 8 second. Nah, informasi ini mendefinisikan hubungan antara delta V ataupun perubahan kecepatan suatu mobil terhadap perubahan waktunya ataupun selang waktunya. Nah, ini sering kita sebut dengan percepatan rata-rata. Nah, dari option ini yaitu yang C. Nah, yang D ini instantaneous acceleration. Kenapa ini enggak? Karena percepatan sesaat itu untuk selang waktu yang mendekati 0. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 6. Suppose that a car traveling to the west in X direction begins to slow down as it approaches a traffic light. Make a statement concerning its acceleration. Jadi di sini ada mobil, dia bergerak ke arah barat, yang mana arah barat itu kita buat menjadi sumbu min X. Sumbu min X. Selanjutnya dia melambat ketika mendekati lampu merah. Nah, jadi gimana percepatannya itu? Oke. Jadi arah gerak mobil itu melambangkan arah kecepatannya. Jadi ketika mobil bergerak ke arah min X, berarti kecepatannya itu bertanda negatif ataupun ke arah min X. Kemudian, nah kita bisa lihat dari gambarnya. Jadi ini misalkan mobil, dia bergerak ke min X direction ataupun ke arah min X, sehingga kecepatannya negatif. Kemudian agar mobil melambat, maka arah dari percepatannya harus berlawanan dengan arah kecepatannya, ataupun A mobil harus bertanda berlawan arah. Kan kecepatan negatif berarti A-nya harus positif. Nah, jadi A mobil itu atau perlambatannya harus bertanda positif. Nah, jadi jawabannya yang A. Mobil diperlambat dan percepatannya positif. Nah, ini catatan. Jika suatu mobil kecepatannya positif dan percepatannya positif, jadi sama-sama positif, maka dia dipercepat ke arah sumbu positif. Kalau misalnya sama-sama negatif, antara kecepatan sama percepatannya, maka dia dipercepat ke arah negatif. Kalau misalnya V mobil negatif dan A-nya positif, diperlambat ke arah negatif. Nah, sebaliknya diperlambat ke sumbu positif. Jadi arah dia bergerak itu sesuai dengan arah kecepatannya. Mungkin sudah jelas. Kita lanjut nomor 9. Can an object velocity change direction when its acceleration is constant? Support your answer with an example. Jadi, dapatkah sebuah ataupun kecepatan sebuah benda itu berubah arahnya, tapi percepatannya itu konstan? Jawabannya bisa. Contohnya ini.
benda dilemparkan ke atas, ataupun benda yang dilemparkan dengan kecepatan v0 ke atas permukaan, dari permukaan bumi ke arah atas, yang mana di titik tertingginya dia berhenti sesaat, terus kecepatan v0 aksennya ke arah ke bawah. Jadi arahnya berubah namun percepatannya tetap ke arah bawah. Nah, jadi jawabannya yang C. Yes, this is possible. Ya, ini mungkin seperti a rock thrown straight up is an example. Selanjutnya, two objects are thrown from the top of a tall building. One is thrown up and the other is thrown down, but with the same initial speed. What are their speeds when they hit the street? Jadi di sini dua benda ini dijatuhkan dari atas suatu gedung yang tinggi. Kemudian bola pertama ini dilemparkan ke atas dan bola yang satunya lagi dilemparkan ke bawah. Yang mana besar kecepatan awal pelemparannya itu sama-sama. Kecepatan V1 sama V2-nya. V01 sama V02-nya sama. Yang ditanya bagaimana kecepatan mereka ketika menumbuk menumbuk tanah. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, jadi ini visualisasinya, yaitu dalam bentuk gambar. Saya gambarkan seperti ini. Jadi ini misalnya di atas gedung, ini bola pertama dilemparkan ke atas. Ini kecepatan V01-nya ke atas. Suatu ketika dia mencapai titik maksimumnya, kemudian dia kembali lagi ke titik semulanya, namun arah kecepatannya berbeda. Ini saya tuliskan PT1. Kemudian yang bola keduanya kan ini dilempar ke atas, ini dilempar ke bawah dalam waktu yang sama. Nah, ini V02-nya ke bawah. Jadi besarnya sama, namun arahnya aja yang berbeda. Ini saya ambil titik acuan atas gedung itu, atap gedung. Ini vektor G-nya ke bawah ataupun min G. Ini vektor V01-nya itu berlawanan dengan V02, maka ada tanda negatifnya. Ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Baiklah, yang pertama harus kita tinjau adalah gerak benda satu atau bola satu pada sumbu Y. Anggap titik acuannya atap gedung. Jadi di sini kita harus mencari terlebih dahulu waktu yang diperlukan bola satu untuk mencapai titik maksimumnya. Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi diferensial dari posisi bola, ataupun bisa menggunakan persamaan GLB B yang pertama. V01 sama dengan V0 meter per second mencapai titik Y max ketika PT-nya sama dengan 0, ataupun kan di sini stop, dia berhenti sesaat sehingga PT-nya sama dengan 0. Sudah, kita masukkan saja PT-nya sama dengan 0. PT-nya sama dengan 0. V01-nya V0 dikurang G, karena percepatannya kan dipengaruhi percepatan gravitasi ke bawah, sehingga min G dikali T. Oke. Nah, T-nya didapatkan ini, persamaan bintang 1. Jadi T ini waktu yang dibutuhkan untuk dari sini ke atas. Nah, kemudian dia kan jatuh lagi ke bawah. Nah, waktu dari sini ke sini sama waktu dari sini ke sini itu sama. Jadi dari sini, dari titik awalnya ini sampai kembali lagi ke sini ke atas, ke titik puncaknya,
habis itu dari titik puncaknya kembali ke titik awalnya, itu waktunya itu sama dengan 2 kali waktu dari titik sini ke titik puncaknya. Jadi T bintang sama dengan 2 kali T ini. Jadi diketahui waktunya itu 2 V0 per G. Nah, ketika kita sudah tahu berapa waktunya, kita cari kecepatan di situ berapa gitu kan. Nah, kita substitusikan aja T bintangnya ke persamaan GLBB yang pertama. Kita kan mau mencari kecepatan ini terhadap waktu. Nah, ini T bintangnya kita masukkan 2 V0 per G. Nah, ini G-nya bisa saling habis. V0 dikurang 2 V0. Jadi kecepatan VT bintangnya ini min V0. Nah, ternyata ketika dia sudah ke atas terus kembali lagi ke bawah, kecepatannya sama, cuman arahnya berbeda. Nah, ini VT bintang sama dengan min, nah V0 tadi kan V01, yang mana V01 nya tadi kita tahu di sini mana tadi. Nah, vektor V01 sama dengan min V02. Nah, V01 nya kita ubah menjadi min V02. Min V02. Nah, ini minnya bisa mengalir ke dalam sehingga VT actionnya sama dengan V02. Ini bisa kita lihat gambarnya. Ternyata kecepatan V01 ini ketika sampai di sini sama dengan kecepatan V02. Jadi VT ini sama dengan V02. Jadi otomatis ketika dia mencapai tanah, kecepatannya pasti sama. Ataupun bisa kita cari pakai persamaan GLBB yang ketiga, itu hubungan kecepatan terhadap delta H ataupun posisi, perubahan posisi. Nah, ini kita tinggal teruskan V2T kuadrat sama dengan V02 kuadrat kurang 2G delta H. V2T nya, nah ini kuadrat kan, jadi ini akar V0 kuadrat. Nah, ini V02 ini kan min V0. Min V0 dikuadratkan jadi V0 dikurang 2G. Nah, karena ini kan saya ambil acuannya sini. Jadi yang ke atas positif. Jadi H di bawah titik acuan ini negatif. Nah, negatif. Jadi titik akhirnya negatif H, titik awalnya 0 karena kan di titik acuan. Jadi ini negatif bisa mengalir ke dalam jadi positif. Nah, jadi ini bisa kita lihat kecepatan V1 dan V2 nya ketika menumbuk tanah itu sama. Ataupun kita lihat di optionnya, they are traveling at the same speed. Nah, C jadi jawabannya. Oke. Soal selanjutnya, soal terakhir nih. Ball A is dropped from the top of a building. 1 second later, ball B is dropped from the same building. As time progresses, the distance between them. Jadi di sini ada 2 bola. Dan ini bola yang A dijatuhkan dari atas gedung juga. Sudah dijatuhkan, kemudian satu detik kemudian bola B ini dijatuhkan lagi dari gedung yang sama. Setelah berjalannya waktu, ditanya ini distance between them. Jadi jarak antar keduanya itu, rentan jarak antar keduanya itu gimana? Increases, meningkat, atau sama, atau mendekatnya gitu. Kita lihat gambarnya. Nah, ini V0A nya sama dengan 0 karena kan dijatuhkan ya. Jadi gerak jatuh bebas ini. Ini V0A nya turun atau
dia sudah jatuh setelah T 1 second, baru bola B dijatuhkan dengan penol B-nya 0 juga. Nah, seperti inilah kira-kira keadaannya. Nah, setelah beberapa saat bola B-nya mencapai VB dan menempuh jarak YB. Kemudian VA-nya menempuh jarak bola A-nya menempuh jarak YA. Nah, yang dimaksud distance between them ini delta YA ataupun YA dikurang YB. Kita buat persamaannya. Kita ketahui kedua benda ini mengalami gerak jatuh bebas, yang mana penol A sama dengan penol B sama dengan penol ataupun 0 meter per second dengan percepatan gravitasi G. Tinjaulah gerak bola A pada sumbu Y. Jadi ini kita ibaratkan sumbu Y. YA sama dengan, ini langsung saja saya buat, kan karena penolnya 0, jadi penol kali T sama dengan 0. Ini saya ambil acuan atap gedung ini sebagai acuan, kemudian arah ke bawah, semua yang arah ke bawah saya ambil semuanya positif. Jadi di sini G-nya positif. Jadi setengah GTA kuadrat. Ini untuk persamaan bola A. Setelah 1 second, bola B dijatuhkan sehingga diperoleh hubungan waktu. Nah, TA kan dilempar duluan, sehingga waktunya itu lebih lama. Lebih lama 1 detik dari TB. Jadi TA-nya sama dengan TB tambah 1. Nah, kemudian kita tinjau gerak bola B. Persamaannya sama. Ini dia gerak jatuh bebas juga. Namun kita harus ubah variabel TB-nya ini dalam TA agar kita bisa melihat keadaan itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita substitusi nilai TB sama dengan TA kurang 1 ini ke persamaan bintang 3 ataupun ini. Diperoleh ini. YB setengah G dalam kurung. Kan ini TB kuadrat, nah TB-nya diganti ini. Jadi TA kurang 1 pangkat 2. Sama dengan, nah ini kita kalikan secara distributif. Mungkin bisa dilihat lagi materi SMA-nya. Saya tidak menjelaskan gimana cara mengalikannya, langsung hasil saja. Jadi hasilnya sama dengan setengah G TA kuadrat kurang 2 TA tambah 1. Nah, ini kita ibaratkan sebagai persamaan keempat. Kemudian kita cari jarak antar bola A dan B dengan mencari delta YAB, yaitu kurangkan persamaan bintang 1 ataupun persamaan gerak bola A yang ini dengan persamaan bintang 4 ini. Nah, kita terus gini. Ini YA, yang ini YB. Nah, ini ada yang sama ini kan. Setengah G-nya bisa keluar. Jadi TA kuadrat dikurang. Dalam kurung TA kuadrat kurang 2 TA tambah 1. Nah, ini delta Y-nya, delta YAB sama dengan setengah G. Ini kan bisa minnya kali ke dalam. Min 2 TA jadi positif, plus 1-nya dikali negatif jadi negatif. Nah, ini TA kuadratnya bisa saling mengurang habis. Nah, kita dapatkan persamaan akhirnya ini. Setengah G kali 2 TA kurang 1. Coba kita lihat ini. Delta YAB-nya itu berbanding lurus nggak sama TA-nya? Kalau misalnya TA-nya diperbesar, otomatis delta YAB-nya diperbesar. Sehingga setelah berjalannya waktu, maka jarak antar bola A dan bola B akan meningkat. Increases. Kita lihat optionnya. Nah, jadi optionnya yang A. Jadi jarak antar bola itu setelah berjalannya waktu akan meningkat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari video pembahasan soal ini. Semoga video ini bermanfaat.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.